Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang ciri-ciri orang yang sulit membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran ciri-ciri orang yang sulit membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu apa? Tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Dan ketika mengerti dan paham, seandainya kalau misal kalian sulit membaik juga, berarti Anda termasuk ada dalam ciri-ciri tersebut. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya teman-teman ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, itu pemulihannya terasa begitu lama gitu teman-teman ya. Kita berharap-harap nih, mungkin besok sembuh nih, mungkin minggu depan kita sembuh nih. Tetapi ketika berganti hari, berganti minggu, bahkan berganti bulan juga gitu teman-teman ya, belum membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, dan ketika terus-terusan tidak membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, nanti kita itu punya rasa jenuh ya. Merasa jenuh dengan keadaan ini teman-teman, yang merasa capek dengan keadaan ini gitu teman-teman, kemudian merasa menyerah dengan keadaan seperti ini. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang belum membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kenali dulu ciri-ciri untuk orang yang sulit membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kalau seandainya kalian mengenali itu teman-teman ciri-cirinya gitu teman-teman, kalau seandainya kalian mengenali, kemudian memahami, kemudian menerima juga, nanti kalian bisa melepas gitu teman-teman ya. Kalian bisa menangani ciri-ciri dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika sulit membaik. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja gitu teman-teman ya. Nah, sepengalaman saya dulu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sulit membaik itu biasanya yang pertama gitu teman-teman ya, tidak konsisten dengan 3P-nya gitu teman-teman ya. Kita sudah tahu nih bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bisa ditangani tanpa obat, tanpa herbal gitu teman-teman ya, hanya menggunakan metode saja. Metodenya apa? Yang pertama, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, kemudian pola pikirnya dijaga gitu teman-teman. Kita mengetahui ke arah sana gitu teman-teman. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, biasanya suka ada rasa malas juga gitu teman-teman ya, ada rasa malas, kemudian besoknya tidak konsisten juga gitu teman-teman ya. Nah kalau seandainya tidak konsisten terhadap 3P-nya gitu teman-teman ya, terhadap metodenya, itu pasti tidak akan membaik teman-teman ya, tidak akan membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kenapa bisa seperti itu?
karena 3P itu adalah obat untuk menangani gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Jadi obat dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu bukan obat yang kalian konsumsi, bukan herbal yang kalian konsumsi teman-teman ya, tetapi obatnya ada dalam diri kalian masing-masing teman-teman ya. Kalau seandainya kalian konsisten menjaga pola makannya nih, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga gitu teman-teman ya, tanpa obat, tanpa herbal juga, itu kalian bakalan membaik dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Tetapi kalau seandainya kalian nih tetap ngeyel juga mengkonsumsi obat, Pak ini obat ini bisa menyembuhkan gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian herbal ini juga bisa menangani gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Tetapi kalau seandainya diri kalian itu tidak dirubah teman-teman ya, terasa percuma gitu teman-teman ya, obatnya terasa percuma, herbalnya juga terasa percuma. Nah itu teman-teman, nah makanya obat untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu adalah metode teman-teman ya, pemahaman gitu teman-teman ya. Menjaga pola makannya, jaga jenis makanannya, jaga jam makanannya gitu teman-teman. Kemudian menjaga pola hidup, istirahat di malam hari itu harus cukup gitu teman-teman. Kemudian olahraganya juga harus cukup gitu teman-teman ya, itu untuk pola hidup. Kemudian untuk pola pikirnya gitu teman-teman ya, hindari hal-hal yang membuat kita menegang gitu teman-teman ya, hindari pemikiran-pemikiran yang membuat kita takut. Nah itu teman-teman, hindari beban-beban pikiran seperti itu. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian konsisten menjaga hal seperti itu, pasti kalian bakalan membaik dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi pahami saja bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu obatnya ada dalam diri kalian gitu teman-teman. Semangat menjalankan 3P-nya, konsisten menjalankan 3P-nya, pasti bakalan cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian ciri-ciri yang kedua untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian ketika sulit membaik itu teman-teman ya, biasanya tidak mempercayai diagnosa dokter gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, biasanya ketika sudah diagnosa sama dokter itu cuma asam lambung saja, biasanya untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder suka ngeyel juga gitu teman-teman ya, selalu penasaran ya, selalu penasaran tentang apa ya, tentang hal yang sedang dirasakan gitu teman-teman ya, sensasi hadir, kita penasaran. Nah itu teman-teman ya, akhirnya pergi lagi ke dokter. Ketika dicek sama dokter, diperiksa lagi gitu teman-teman ya, akhirnya cuman asam lambung saja gitu teman-teman ya. Ketika pulang ke rumah ada sensasi yang lain lagi, penasaran lagi gitu teman-teman, akhirnya pergi lagi ke rumah sakit, dicek up lagi gitu teman-teman. Dan ketika bolak-balik seperti itu teman-teman, hasilnya masih sama gitu teman-teman, cuman seputaran gangguan asam lambung teman-teman. Nah itu, dan ketika kalian selalu penasaran tentang apa yang kalian rasakan, apa yang kalian hadapi gitu teman-teman ya, tanpa disadari di situ ada stres teman-teman. Dan ketika stres sudah jelas ya, itu bisa memperhambat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan penasaran dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, harus percaya sama dokter saja gitu teman-teman ya. Dokter lebih pintar teman-teman ya, kalian itu hanya bisa mengira-ngira saja. Termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, ketika datang ke dokter, Pak, saya ini sekarang mengalami ini nih. Gak apa-apa, Pak. Bapak itu cuma asam lambung saja. Akhirnya pulang lagi ke rumah, ada jiwa penasaran lagi, kenapa ini nih. Jadi selalu seperti itu teman-teman ya. Nah, makanya usahakan ketika kalian dapat diagnosa dari dokter cuman asam lambung saja gitu teman-teman ya, terima saja teman-teman, jangan terlalu penasaran gitu teman-teman ya. Googling juga, cari-cari pertanda ini apa, pertanda itu apa, itu tambah stres teman-teman ya. Nah ketika stres, sensasi yang lain-lain itu pasti hadir lagi. Nah itu teman-teman, sehingga itu bisa memperhambat proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya percayakan saja sama dokter. Nah itu teman-teman. Kemudian yang ketiganya teman-teman ya, ciri-ciri orang yang sulit membaik dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu biasanya kurang semangat. Jadi ketika kurang semangat itu ya, kadang lebih cenderung kita itu banyak berdiam diri gitu teman-teman ya, meratapi nasib gitu teman-teman ya. Padahal untuk gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu butuh semangat yang tinggi gitu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu mengandalkan rasa malas teman-teman ya. Sering keluar, jalan-jalan, cari hiburan. Nah itu teman-teman, ketika sudah menjaga makannya, ya sudah, that's it. Belajar masa bodoh saja tentang sensasi yang hadir. Gak apa-apa, kata dokter juga cuma asam lambung saja gitu teman-teman ya. Kalian harus semangat, olahraganya harus betul gitu teman-teman ya. Jalan-jalannya juga harus betul. Jangan kalian sekarang jalan-jalan
libur selama 3 hari atau 4 hari, kapan akan membaiknya? Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian masih juga mempunyai rasa kurang semangat gitu teman-teman ya, ayo bangkitkan semangat kalian gitu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian ciri-ciri orang yang sulit membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang keempatnya gitu teman-teman, biasanya ini sepengalaman saya teman-teman dan sepengalaman orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang sering-sering juga kesini gitu teman-teman ya, itu biasanya ketika orang tersebut itu kurang hiburan teman-teman ya. Nah itu jadi ketika kurang hiburan itu lebih cenderung terlalu merasa-rasa tentang penyakit yang diderita. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang kalau seandainya kalian belum mempunyai hiburan, cobalah untuk hiburan teman-teman ya. Untuk hiburan itu banyak sekali manfaatnya teman-teman, apalagi untuk pikiran-pikiran negatif gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, pikirannya itu setiap harinya lebih cenderung mengarah-ngarah ke hal-hal negatif teman-teman ya, tentang penyakit lah, tentang sensasi lah gitu teman-teman, tentang penderitaan lah, apalagi yang namanya M itu setiap hari selalu terngiang-ngiang dalam pikiran. Nah itu teman-teman, dan pikiran-pikiran itu hanya bisa dialihkan dengan hiburan-hiburan teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah merasa jenuh di rumah gitu teman-teman ya, kemudian sudah lama juga terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian sudah menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya, usahakan dari mulai sekarang juga kalian tuh harus banyak hiburan teman-teman ya. Apapun yang membuat kalian senang, apapun yang membuat kalian bahagia, lakukan saja teman-teman ya. Tapi Pak, saya itu nggak punya hobi. Usahakan dari mulai sekarang. Nggak mungkin setiap orang itu nggak punya hobi teman-teman ya. Hobi itu bermacam-macam dan beraneka ragam, dan tidak untuk semua orang itu tidak sama teman-teman ya. Saya hobinya mancing, saya hobinya jalan-jalan. Mungkin orang lain itu hobinya cuma belanja, mungkin orang lain itu cuma melakukan aktivitas di rumah gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, nah makanya pada intinya apa yang membuat kalian bisa senang, apa yang membuat kalian bahagia, lakukan saja teman-teman ya. Tapi Pak, saat ini nih saya melakukan hobi-hobi yang menyenangkan itu kok terasa tidak menyenangkan. Di awal-awal memang seperti itu teman-teman, karena apa ya, kita setiap harinya itu pemikiran kita itu selalu sudah otomatis ke hal-hal negatif, ke hal-hal penderitaan teman-teman, sehingga ketika melakukan hobi yang menyenangkan juga gitu teman-teman ya, tidak terasa menyenangkan. Nah itu teman-teman, makanya itu hanya bisa dilakukan untuk pelatihan kembali teman-teman ya, dibiasakan kembali teman-teman. Kalau seandainya kalian biasakan kembali, kalian melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, nanti hobi yang tadinya tidak menyenangkan itu menjadi menyenangkan kembali. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian biasakan seperti itu teman-teman ya. Ingat, ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa teman-teman. Nah makanya biasakan dari mulai sekarang melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, itu 4 hal yang membuat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sulit membaik teman-teman. Yang pertama itu, saya ulang ya, yang pertama itu karena memang tidak konsisten dengan 3P-nya teman-teman ya. Hari ini kita menjaga, besoknya tidak. Seminggu kita menjaga, minggu depannya kita tidak konsisten dengan metodenya. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian mengalami hal seperti itu sudah jelas dan sudah pasti kalian bakalan lama membaiknya. Nah itu teman-teman. Kemudian yang keduanya, suka penasaran terhadap sensasi yang sering hadir gitu teman-teman ya. Jadi kalian itu tidak percaya sama dokter. Nah itu teman-teman ya, sudah tahu dikatakan sama dokter itu cuma asam lambung saja, sudah tahu kalian itu diagnosa sama dokter itu cuma GERD, sudah tahu kalian itu diagnosa sama dokter itu cuma dispepsia dan sebagainya, malah timbul ke pemikiran-pemikiran yang lain. Ada sensasi seperti ini, takutnya penyakit yang lain. Kalian pergi ke dokter, pergi ke rumah sakit lagi, dicek up lagi, dan akhirnya hasilnya tetap sama. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian selalu berulang seperti itu tanpa disadari teman-teman, di situ ada stres teman-teman ya. Kenapa ini selalu asam lambung? Kenapa ini selalu GERD gitu kan? Nah itu teman-teman, nah makanya percayakan sama dokter. Kalau seandainya kalian sudah dinyatakan asam lambung saja, ya sudah beres teman-teman ya. Kalian cukup menjaga makan saja, selebihnya belajar masa bodoh saja. Apapun yang dirasa tidak apa-apa, karena kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman. Yang harus kalian lakukan itu adalah
semangat gitu teman-teman ya, konsisten menjaga 3P-nya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga. Kalian harus semangat, kemudian selebihnya lagi kalian itu harus selalu mencari kesenangan teman-teman ya, sering hiburan gitu teman-teman ya, melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, apapun yang membuat kalian senang, apapun yang membuat kalian bahagia, lakukan saja teman-teman, karena bahagia itu sederhana teman-teman ya. Sekecil apapun kegiatannya, kalau seandainya itu membuat kalian bahagia, lakukan dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman, itu tip dari saya gitu teman-teman, karena metode seperti itu ya cukup membantu buat saya pribadi gitu teman-teman, karena dulu juga ketika saya tidak konsisten terhadap 3P-nya ya sama ya sama kalian, itu lama membaiknya teman-teman. Dan ketika memahami oh ternyata ini butuh konsisten, dan ketika memahami bahwa itu butuh konsisten gitu teman-teman ya, saya paksakan, saya bersemangat gitu teman-teman, kemudian selalu mencari hiburan, selalu mencari kesenangan teman-teman, dan alhamdulillah selang 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu itu ada perbaikan teman-teman, dan tanpa disadari karena kesenangannya sudah full gitu teman-teman ya, di situ sembuh total ada gitu teman-teman, di situ sembuh total hadir teman-teman ya. Ciri-cirinya seperti apa ketika sudah sembuh total? Apa yang kita rasakan itu sudah terasa nikmat teman-teman ya, dan kemudian sensasi itu tidak sering datang culak-colek. Nah itu teman-teman ya, makanya ketika orang-orang yang sekarang sedang merasa membaik kemudian kalian itu sensasinya masih hadir culak-colek, nah itu kalian belum sembuh total teman-teman. Nah, makanya ketika kalian sekarang sudah diambang 95% nih, sudah mulai nyaman gitu teman-teman, kemudian sudah bisa beraktivitas tetapi sensasinya masih culak-colek gitu teman-teman ya, konsisten lagi sama metodenya teman-teman ya. Apapun yang membuat kalian senang, apapun yang membuat kalian bahagia, lakukan saja teman-teman. Sebetulnya itu tinggal hiburan saja. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tidak akan lama tentang seputaran ciri-ciri orang yang sulit membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, ciri-cirinya orangnya tidak konsisten dengan 3P-nya. Bagi teman-teman yang sekarang tidak konsisten dengan 3P-nya, cobalah untuk konsisten dengan 3P-nya biar kalian itu cepat membaik. Kemudian yang masih tidak percaya diagnosa sama dokter gitu teman-teman ya, cobalah untuk kalian percaya dengan hasil dokter gitu teman-teman, karena dokter itu lebih pintar karena dia tahu di bidangnya gitu teman-teman. Yang berbeda dengan kalian itu hanya pandai mengira-ngira saja, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, pandai mengira-ngira. Nah itu teman-teman. Kemudian yang ketiganya, kalian itu harus bersemangat teman-teman ya, karena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu butuh semangat yang tinggi gitu teman-teman ya, biar kita itu konsisten sama metodenya, kemudian bisa percaya juga, kemudian untuk pemulihan itu bakalan lebih cepat. Nah itu teman-teman, makanya harus semangat gitu teman-teman. Kemudian selain semangat juga kalian itu harus sering hiburan gitu teman-teman, biar pikiran yang lain-lain itu teralihkan ya, pemikiran-pemikiran negatif teralihkan dengan hiburan-hiburan gitu teman-teman ya. Kemudian perasaan-perasaan tidak nyaman teralihkan dengan aktivitas yang menyenangkan, akhirnya nanti menyenangkan juga, dan perasaan itu yang tadinya tidak nyaman menjadi nyaman lagi, karena kita mulai ada rasa bahagia karena telah melakukan hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, makanya pahami dari mulai sekarang, apapun yang membuat kalian senang, lakukan saja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.